Hai gengs, balik lagi kita di teman cerita. Dimana cerita kali ini tuh mengenai anak kembar. Yang katanya kalau namanya anak kembar itu kan punya ikatan batin yang kuat ya. Waktu itu teman cerita pernah juga tuh ada yang anak kembar. Cuma gue jadi keingetan sama cerita teman kita ada namanya Cecil. Dia juga pernah punya cerita tuh tentang kembarannya, tapi katanya kembarannya gue. By the way, Cecil ini anak Lita. Lita itu aplikasi yang biasa kita buat cecetan. Bisa mabar juga sampai ngobrol bareng, seru banget. Makanya kita bentar yuk teleponan sama si Cecil. Cecil, lagi sibuk gak? Enggak nih, kenapa? Ini gue lagi mau bawain teman cerita, terus dapetnya cerita tentang kembaran gitu. Gue keingetan waktu itu kayaknya lu pernah cerita juga punya kembaran tapi horor tuh. Gimana sih maksudnya? Coba ceritain dong. Iya Van, jadi waktu itu kan gue pergi ke Bali nih sama teman-teman gue sekitar 2 mingguan lah. Tapi kok tumben-tumbennya gue gak dicariin nyokap bokap, gak ditanyain kabar gitu-gitu. Padahal mah biasanya selalu dipantau terus kan kalau gue ngapa-ngapain. Nah pas gue pulang, orang tua gue tuh kaget karena katanya gue itu udah pulang dari seminggu yang lalu. Dan selama seminggu itu orang tua gue ya berinteraksi aja sama gue, nyiapin sarapan, makan siang, makan malam. Tapi katanya gue iteman dan jadi pendiam. Ya orang tua gue ngiranya gue gosong dari Bali kali, sama ada masalah kali, lagi bete. Nah pas gue baru banget balik sampai rumah, katanya kembaran gue itu posisinya lagi di kamar mandi. Makanya nyokap kaget banget pas ngeliat gue di depan pintu baru dateng. Dan pas ngecek ke kamar mandi gak ada siapa-siapa, tapi showernya nyala dong. Ya langsung merinding lah satu rumah. Maksudnya kok bisa gitu? Maksudnya terus ketahuan itu akhirnya siapa gitu? Ya enggak, abis itu rumah langsung di ngajiin manggil ustad. Ya ampun, serem banget. Tapi itu pasti orang tua lu jadi trauma ya? Iya banget. Ya udah, thank you ya Cecil udah cerita di mari ya sebelum di channel lain. Iya, apa sih yang enggak buat temen cerita tercinta? Iya dong. Tapi promosiin akun gue dong, biar nambah-nambah yang order, supaya makin cuan. Iya, boleh. Apa? Sebutin nama akun lu nih biar didengar sama teman-teman semua, cepetan. Langsung aja order itu di Lita ya. Ya. Cari Cecil Brown. Cecil Brown tuh. 1056281. Aku pokoknya siap nemenin kalian buat main bareng atau curhat-curhat. Sambil dengerin kisah serem juga boleh. Mantap, thank you Cecil ya. Nah itu gengs, ada aja cerita yang kita dapetin dibuat bahan teman cerita. Ya tapi kalau kalian mau punya teman ngobrol kayak begini nih, langsung aja download makanya aplikasi Lita. Yang biasa, linknya ada di deskripsi di bawah. Sekarang kita lanjut ke teman ceritanya. So guys, cerita ini tuh dikirim dari teman kita namanya Adrian dari Ambon. Nah, apa kabar saudara semua nih? Dan kayak kiriman ceritanya ya. Nah, Adrian ini ngirim cerita karena dia sempat nonton katanya teman cerita yang dari Papua tuh. Nah, kalian udah pada nonton belum semuanya? Dan kira-kira apa hubungannya dengan cerita yang dari Papua itu? Sampai-sampai si Adrian yang dari Ambon ngirim ceritanya. Jadi pokoknya si Adrian ini bilang sepanjang hidupnya sebelum kejadian ini dimulai, itu mah baik-baik aja. Hingga sampai di tahun 2017, dia ini menikah dengan istrinya bernama Ella. Sama-sama orang Ambon mereka, geng. Kenalnya di tempat kerja tuh katanya. Dan setelah menikah, mereka ini tuh mau menempati rumah peninggalan orang tuanya Adrian. Jadi memang kalau ibunya Adrian itu sudah lama meninggal semenjak Adrian masih kecil. Setelah itu ayahnya menikah lagi dan tidak menempati rumah yang itu karena katanya ya banyak kenangan-kenangan bersama ibunya yang nggak mau dia ingat. Ibarat kata tuh ayahnya Adrian move on. Yang mana bisa dibilang rumah itu lama banget kosongnya. Dan bener aja semenjak tinggal di situ ada teror misterius yang nggak disangka-sangka masuk ke dalam kehidupannya Adrian nih. Di awal kepindahannya, sebenarnya istrinya Ella nih agak kurang setuju buat pindah ke situ karena beberapa faktor. Yang pertama ya tadi tuh, rumahnya udah lama nggak ditempatin, jadi lumayan ekstrim gitu ya vibes-nya horor. Kedua, terlalu besar juga buat mereka berdua doang. Ya bukannya memang karena yang besar itu lebih horor ya, tapi bersihnya mah capek. Lah kita rumah segini aja udah gombyos gitu kan kalau disuruh nyapu mau ngepel. Dan ketiga, lokasinya yang tidak terlalu dekat dengan tempat kerja mereka. Cuma kan Adrian ini punya motor, jadi Ella nih yang tinggal bonceng doang diem gitu, kagak usah ngeluh lah. Masalahnya kalau memang dari sisinya Adrian nih, rumah itu nantinya memang akan diwariskan buat dia jikalau nanti ayahnya sudah tiada. Dan untuk saat itu memang Adrian ini belum punya cukup tabungan untuk misalkan beli rumah sendiri. Yang mana kalau misalkan mau ngontrak aja itu kan keluar duit ya. Ini jelas-jelas ada rumah yang free buat ditempatin gitu, kenapa enggak? Yang ujung-ujungnya Ella sebagai istri mah nurut aja. Karena Adrian ini sifatnya memang agak keras soalnya. Tapi dari awal kepindahannya aja, Ella ini tuh sudah melihat sosok yang akan terus meneror dirinya, seorang wanita yang berdiri di halaman depan ngeliatin dia aja. Nah, Ella kira kan itu tetangganya mungkin ya, karena kan dia belum kenal siapa-siapa. Tapi pas Ella mau nyamperin tuh buka pintu, lah wanita tadi udah nggak ada. Masalahnya sampai Ella tahu ternyata itu bukan orang. Tadi kan kalau wanita itu di halaman ya mungkin aja tetangga ya yang bisa masuk halaman. Macam kayak tetangga nyablak Rafael yuk.
gitu. Nah besok-besoknya Ella sempat melihat sosok wanita itu lagi, tapi ada di tangga lagi berdiri. Ya Ella kaget, yang awalnya dikira tetangga kok sampai bisa masuk-masuk rumah. Dan pas disamperin tahu-tahu hilang. Ya setan. Langsung ketakutan itu Ella. Yang padahal setiap ada kejadian itu Adrian ada di rumah, tapi Adrian nggak lihat. Yang lihatnya Ella doang nih. Makanya karena itu mereka akhirnya memanggil pendeta untuk mensucikan rumah mereka. Namun kan Ella masih deg-degan ya rasanya ya. Nah di kantor nih Adrian cerita kepada rekan-rekannya. Dia bilang kalau istrinya katanya melihat sosok-sosok kayak hantu gitu di rumah di rumah baru gua. Dan udah dipanggil pendeta buat maaf bukan pencucian, penyucian. Ini udah minum dulu ya, belibet mulu. Makanya si Adrian tuh nanya ke teman-temannya kayak, kira-kira kalau ada hantu gitu di rumah tuh bahaya nggak sih? Nah kalau kata teman-teman kantornya nih, selama hantu itu semacam menampakin diri aja, nggak sampai ngerasukin orang atau membuat orang ini celaka jadi sakit gitu, ya udahin aja lah. Namanya setiap tempat itu kan pasti ada penunggunya. Apalagi katanya rumah yang ditempati Adrian itu udah lama kosong. Mungkin itu semacam perkenalan aja kali dari orang situ, hantu situ. Ya jadinya setiap kali ada di rumah, Ella nih nggak mau jauh-jauh dari Adrian karena takut ya, was-was gitu, dan belum terbiasa juga dengan rumah ini. Sementara kok Adrian mah nggak merasa apa-apa. Sampai satu malam katanya Ella ini mimpi kalau sosok wanita tersebut datengin dia tuh di dalam mimpi, namun dengan kepala yang agak gepeng dan berlumuran darah, gengs. Ella yang mau lari, tahu-tahu dipegang tangan itu sama sosok wanita itu yang terasa dingin banget. Sampai Ella ketakutan dan dia kebangun. Saking kagetnya pas kebangun, Ella sampai muntah-muntah tuh di kamar mandi. Apalagi keinget sama darah yang ada di muka wanita tadi. Adrian yang ikut kebangun ya dengar istrinya muntah-muntah, nanya, kamu kenapa? Ya Ella kan cerita tadi dia mimpi apaan. Adrian bingung kok istrinya masih dimimpiin sama sosok itu. Padahal kan rumahnya udah dilakukan penyucian tuh kemarin tuh. Apa istrinya ini masih ketakutan? Karena yang terakhir kali dia ngeliat tuh di tangga tuh sampai masih terngiang-ngiang terus hingga tersuges ke dalam mimpi. Ella akhirnya sempat minta ke Adrian untuk pindah aja yuk. Cuma ya Adrian bingung harus bagaimana. Karena selain dia nggak ngeliat apa-apa nih ya, Adrian mikir apa mungkin itu cuma halusinasi dari istri gua aja. Yang emang kan dari awal udah parno duluan gitu sama nih rumah. Dan memang kalau mau pindah kemana? Kalau ke rumah bapaknya Adrian atau ke rumah orang tuanya Ella, ya kayak nggak enak lah. Daripada tinggal sama mertua mah mendingan tinggal sendiri. Apalagi kalau mertuanya kayak Bu Dewi tuh, kayak temen cerita kemarin. Enggak. Apalagi misalkan kalau ditanya sama mertua alasannya apa, takut setan. Gak bisa-bisa si Adrian diketawain sebagai kepala rumah tangga gitu kan. Cowok Ambon begitu lalu takut setan. Image-nya langsung tercoreng. Jadi beberapa kali Adrian sama Ella jadi sempat ribut tuh karena masalah ini. Akhirnya mereka ya udah pergi ke pendeta lagi lah untuk meminta nasihat dan minta doa lagi. Tapi kalau kata Pak Pendeta nih, nggak ada aura jahat yang berada di sekitar mereka dilihat-lihat, tapi ya tetap aja mereka didoakan. Nah makanya si Adrian ini berpikir lagi, apa jangan-jangan memang Ella ini berpikir yang bukan gitu, halusinasi lebay-lebayan cewek. Masalahnya nih ada saat dimana Adrian ini mau ditugaskan keluar kota. Ya mateng dong Ella sendirian kagak mau. Akhirnya dia sementara waktu pulang tuh ke rumah orang tuanya. Maksudnya orang tuanya si Ella sendiri ya, semenjak si Adrian ini dinas. Dikira semuanya kan akan aman-aman aja dong. Dia nggak tinggal di rumah yang itu tuh, di rumah orang tuanya nih. Ternyata mah kagak, gengs. Waktu Adrian lagi dinas tuh dia ditelepon sama mertuanya yang bilang kalau si Ella histeris ketakutan teriak-teriak sampai jatuh dari tangga. Sekarang lagi dilariin ke rumah sakit. Ya denger istrinya masuk rumah sakit, Adrian panik lah. Cuma posisinya si Adrian waktu itu ada di daerah Tual, selatannya kota Ambon tuh, jauh sampai nyebrang laut. Misalkan mau langsung pulang juga kagak bisa, butuh waktu sekitar 2 harian tuh. Jadi emang nggak mungkin. Makanya Adrian mantau aja terus tuh dari telepon dengan perasaan yang cemas. Kayak kenapa nih istri gua tau-tau histeris begini sampai jatuh dari tangga coba. Sampai akhirnya Ella ini udah boleh nih menerima telepon karena keadaannya sudah membaik. Dia berbicara tuh sama Adrian sambil nangis-nangis. Dia bilang kalau dia melihat sosok itu di tangga, padahal lagi di rumah orang tuanya. Baru lagi naik tangga, tahu-tahu ada di hadapan. Deket banget, makanya si Ella kaget. Hilang keseimbangan, jatuh dia. Tapi ada satu hal lain yang cukup mengejutkan, di mana dokter mengatakan kalau ternyata si Ella ini sedang berbadan 2 alias hamidun, gengs. Entah mau senang atau gimana. Soalnya kan waktu di telepon nih posisinya si Ella nih ceritanya sambil nangis-nangis ya. Yang nadanya nih ketakutan bukan happy gitu loh. Cuma kalau kata dokter sih kandungannya baik-baik aja nih. Aman kok, nggak apa-apa untungnya. Namun Ella disuruh jangan stres-stres dan nggak boleh jatuh lagi kayak begitu ya, soalnya kan berbahaya. Adrian yang lagi dinas virtual ya bingung dia harus gimana nih, harus pulang atau gimana. Masalahnya kan Ella yang harusnya lagi di rumah orang tuanya dikiranya aman-aman aja. Kok dia masih bilang melihat sosok tersebut sampai dia jatuh. Wah ini mah udah berbahaya gitu maksudnya levelnya. Ya mungkin karena kelihatannya mukanya Adrian stres gitu kan. Temannya nanyain kenapa lu? Ya cerita tuh Adrian curhat. Kagak bisa ya dipancing dikit ya. Ditanya kenapa langsung cerita panjang lebar. Dan temannya itu berkesimpulan. Ya mungkin karena istri lagi hamil kan ternyata. Makanya tahu-tahu dia jadi sensitif. Namanya orang hamil kan rentan sama begitu-gituan. Makanya harus dijagain lah. Oh
mungkin juga gitu kan pikirnya si Adrian. Ya udah setelah pulang dari dinas, Adrian langsung menjemput istrinya di rumah mertuanya. Abisnya kan dipikir berarti mau di rumah mertuanya, mau di rumah mereka nih. Sama aja sosok itu juga masih terus ngikutin si Ella ternyata. Ella sendiri pun bilang apa jangan-jangan sosok itu mengincar anaknya. Tapi Adrian juga nggak tahu jawabannya. Sampai di rumah nih, di rumah mereka. Karena ditinggalin beberapa lama ya, jadi keadaan lumayan berdebu tuh. Dan ternyata si Ella kan lagi hamil. Jadi Adrian nyuruh dia buat istirahat aja udah. Adrian yang bersih-bersih. Nah pas dia lagi ngepel lantai, Adrian ngeliat kayak ada bercak darah gitu gengs yang berceceran di lantai. Masih agak basah keadaannya, jadi kayak baru. Dia langsung nanya ke istrinya kayak, ini darah kamu bukan? Ya mungkin dikira macam apa darah mens atau gimana, walaupun si Ella kan konteksnya lagi hamil, Adrian nggak ngerti. Ella sendiri juga sampai ngecek tuh ke dirinya gitu kan. Enggak, aku nggak berdarah kok. Nah berarti ini darah apaan? Tapi sama Adrian tetap dipel aja tuh. Nah waktu si Adrian ngepel darah itu, Ella ngerasa kayak sakit di perutnya, kayak diremes gitu geng, sampai merintih dia. Jadi Adrian kan berhenti nih dan beralih ke istrinya karena merintih kesakitan. Tapi nggak lama akhirnya perutnya agak udah membaik gitu. Mungkin kram doang kali. Ya udah si Adrian ngebantu Ella duduk di sofa dan kembali membersihkan tadi tuh darah yang dipel. Waktu dipel lagi darahnya, lagi-lagi si Ella lagi di sofa tuh merintih kesakitan. Ya Adrian balik lagi ke Ella. Dan begitu lagi gengs. Rasa sakitnya akhirnya menghilang. Terus Adrian balik lagi ngepel. Si Ella kesakitan lagi. Jadi sepertinya pas darah itu dipel, efeknya nih ke Ella ya. Ngerasain sakit tuh di perutnya. Sampai akhirnya ya udah kagak jadi dipel tuh. Masih setengah gitu belum kelar. Gimana sih darah yang habis dilap tapi nggak kelar. Jadi kayak ada aut-autan gitu loh di lantai. Mereka berdua ngeliatin lantai itu tuh sambil keheranan. Kenapa ya? Ngerasa ini janggal. Karena kan Adrian ngeliat sendiri juga tuh. Ada darah di situ yang seperti masih baru. Tapi ternyata itu bukan darahnya Ella ataupun darah dia. Darah siapa dong? Mereka keluar deh, manggil pendeta. Tapi pas mereka balik lagi ke rumah dengan si pendeta nih, darah itu udah hilang gengs, lantainya bersih. Wah di situ fix nih si Adrian meyakini kalau memang ada sesuatu yang terjadi kepada mereka berdua. Dan istrinya Ella di situ ternyata bukan hanya berhalusinasi. Jadi Adrian ini mulai percaya. Lagi-lagi pendeta di situ menyucikan rumah dan mendoakan mereka lalu ya udah dia pulang. Tapi pendeta ini sempat mengatakan kepada Ella kalau sama tuh kayak dokter, jangan terlalu stres dan percaya aja akan Tuhan yang selalu ada melindungi mereka berdua. Ya udah malamnya tuh waktu lagi tidur, Adrian terbangun nih dan melihat istrinya lagi tidur kan di sampingnya. Sama dia kayak dipeluk gitu kayak mau kelonan. Tapi pas ngelus kepala istrinya gitu kan kayak kok basah nih kayak macam abis keramas. Basah apa nih gitu kan. Ternyata pas Adrian buka mata, sosok istrinya itu tuh berubah menjadi wanita lain yang berdarah gitu. Adrian langsung teriak dan bangun dari kasur sambil nyalain lampu gitu kan. Tapi pas lampunya nyala, dilihat yang di kasur ya Ella yang kebangun kaget juga karena suaminya teriak. Kenapa bang? Gitu kan kata Ella. Adrian yang gak mau membuat Ella jadi tambah parno ya, tapi masih kebingungan dia dengan apa yang tadi dia lihat. Oh enggak, aku tadi mimpi buruk aja. Abis itu dia lanjut tidur lagi. Tetapi sekali matanya nih masih kayak melek gitu kala-kala takut istrinya berubah menjadi sosok itu lagi. Ya tapi ternyata enggak sih. Namun besoknya pas mau ke kantor, seperti biasa kan mereka berdua nih boncengan motor. Nah waktu lagi di jalan nih, si Adrian ngerasa si Ella tuh meluk dia dari belakang kenceng banget tuh sampai nempel banget begitu rasanya. Meluknya sampai kayak bikin sesek gitu. Dan dirasa di punggungnya tuh kepalanya Ella kayak nyender gitu di punggungnya Adrian. Ya Adrian ngilangnya si Ella ini lagi mual kali. Enak gitu kan, pusing takut jatuh makanya megangnya tuh kenceng banget terus senderan tuh kepalanya. Adrian terus ngawasin kan dari kaca spion gitu kan, maksudnya takut kenapa-napa istrinya. Tahu-tahu kepalanya Ella yang tadinya senderan begini naik gitu kan, sehingga mukanya bisa kelihatan tuh dari spion. Nah di situ mukanya berubah jadi sosok wanita itu lagi geng. Sampai si Adrian kaget nih, motornya oleng dan mereka jatuh. Ya kecelakaan tuh mereka di situ. Cuman untungnya nggak begitu parah. Ya luka-luka kena aspal mah ada. Kalau Adrian nggak begitu kenapa-napa. Soalnya dia pakai helm, pakai sarung tangan juga gitu kan, dan celana panjang, celana jeans yang lumayan tebal. Tapi istrinya tuh, yang namanya cewek kerja gitu kan pakai rok. Jadi lututnya kena aspal. Mana dia juga lagi hamil. Dokter kan udah bilang jangan jatuh-jatuh lagi, bahaya. Langsung Adrian nyetok taksi dan nganterin istrinya ke rumah sakit. Ditinggal itu motornya di jalan tuh dipinggirin. Udah nggak mikir bakal hilang apa gimana nggak. Soalnya si Ella emang udah meringis gitu kan kesakitan. Takut kenapa-napa. Sampai lututnya ternyata harus dijahit geng. Cuma lagi-lagi kandungannya aman. Ya Adrian mendengar kandungannya aman gitu kan. Antara lega tapi di sisi lain dia juga kasihan ya sama Ella merasa bersalah sampai bisa luka-luka begitu dijahit karena dianggap ini situasinya udah cukup berbahaya. Akhirnya Ella sementara waktu diminta untuk tinggal di rumah orang tuanya dulu aja. Jadi abis dari rumah sakit diantarin pulangnya ke rumah orang tua. Walaupun gak ada jaminan sosok itu gak bakal ngikutin ya, seenggaknya Pai sama Mai atau ayah ibunya si Ella bisa jagain terus lah. Karena kan itu udah 2 kali nih kejadiannya si Ella jatuh. Jadi Pai sama Mainya Ella itu worried gitu, udahlah kita yang ngawasin aja. Dan mengingat kondisinya Ella juga lagi luka-luka ya, sampai dijahit tuh
lututnya. Masih sakit gitu, susah jalan, dia pakai kursi roda. Akhirnya si Ella ngambil cuti kerja karena kan juga lagi hamil toh. Nah, hari pertama si Adrian masih ikut nginep di sana di rumah orang tuanya Ella. Tapi untuk besoknya lagi kan dia nggak bawa baju nih. Kalau Ella mah di sana ada baju lah, itu rumahnya dia sewaktu sebelum kawin. Makanya setelah balik kantor, si Adrian mampir dulu tuh ke rumahnya buat ngambil baju-bajunya dia. Habis itu rencananya ya balik lagi ke rumah mertuanya Ella. Balik kantor kan udah sore kan tuh, udah jam 5-an, sampai rumah udah mau maghrib. Jujur Adrian yang dulu-dulunya sebenarnya dia orang yang pemberani ya. Tapi setelah beberapa kali memang udah diliatin, jadi lumayan ketakutan juga tuh pas dia mau masuk ke rumah. Dari luar dia perhatiin gitu kan rumahnya, sambil mikir apa iya itu penampakannya penunggu hantu rumah ini. Tapi apa salahnya dia sama Ella sampai diganggu segitunya? Cuma biar cepet ya udahlah, Adrian masuk dan bergegas ngambilin baju-baju tuh seperlunya. Tapi matanya terus ngawasin tuh ke berbagai sudut ruangan. Pas lagi packing-packing barang, ngambil baju-baju di lemari tuh kan. Udah nih, udah masuk ke tas. Dia tutup tuh pintu lemarinya. Yang mana pintu lemarinya depannya kaca. Ya biasa kalau begitu-gitu tuh. Pas nutup, blek, di kaca kelihatan sosok itu lagi duduk tuh di belakangnya di kasur. Adrian udah gemeteran kan ngeliat gitu di kaca tuh. Tapi pas dia nengok nggak ada apa-apaan di kasur. Tapi pas nengok lagi ke kaca, sosok itu udah ada di hadapannya tuh di depan kaca. Adrian yang kaget spontan langsung nonjok. Bang! Itu kan kaca pecah, ditonjok. Tangannya ada juga sampai luka-luka berdarah itu kena pecahan kaca. Tapi saking ketakutannya, boro-boro dia nyari obat atau perban gitu ya. Adrian langsung keluar rumah dengan keadaan tangannya masih berdarah. Sampai rasa sakitnya dia malah lupa dengan kengerian tadi. Naik motor aja udah dia ngebut gitu kan sampai rumah mertuanya. Ella yang ngeliat tangan suaminya berdarah yang langsung kaget diobatin tuh. Di situ mertuanya Adrian juga ikut tuh dengerin ceritanya. Dimana tadi dia melihat penampakan wanita itu di kaca, makanya dia nonjok kaca. Mertuanya beranggapan kalau ya berarti sosok itu memang penunggu rumah itu. Akhirnya Adrian nyoba tuh nelfon Pai, maksudnya bapaknya dia. Nanya kayak, Pak, emang itu rumahnya angker atau gimana sih? Karena kan semenjak Maya atau ibunya si Adrian tuh meninggal, yang mana udah lama banget, Adrian juga masih umur sekitar 1 tahun. Dia juga nggak inget gimana muka ibunya. Ayahnya kan pergi dari rumah itu kan untuk menikah lagi. Nah, maksudnya apakah ada hubungannya dengan alasan ayah nih pergi dari rumah? Mungkin ternyata ayahnya merasa diganggu sama penampakan tersebut makanya pergi. Tapi ayahnya bilang kalau di rumah itu nggak horor kok. Ayahnya pergi ya karena memang tadi tuh dibilang kan banyak kenangan bersama ibunya di sana, yang membuat nih Pai jadi sedih gitu, keingetan Maya terus. Dan biar bisa cepat move on, ya udah makanya pergi aja. Memulai hidup baru di tempat lain dengan istri yang baru. Yang dipanggil mama juga sama Adrian. Nah terus kenapa rumahnya itu nggak dijual? Soalnya katanya itu memang rumah peninggalan dari kakeknya Pai. Dan Pai ini tipe-tipe bapak-bapak yang punya banyak rumah, punya banyak tanah. Jadi kayak yang ngapain lah dijual, sayang. Nanti itu kan juga diwarisinya buat kamu gitu maksudnya. Ya kagak butuh duit kali kayak kita-kita ya. Adrian kan jadi bingung. Terus sosok itu siapa? Apakah mungkin itu sosok ibunya Maya yang telah tiada? Tapi kan walaupun si Adrian ini nggak inget gitu ya sama ibunya, tapi dia punya tuh foto ibunya semasa lagi hidup. Beda dilihat-lihat mukanya sama sosok itu dengan Maya. Dimana sosok tersebut lihatnya lebih muda, kagak kayak ibu-ibu. Nah malamnya lagi nih, pas lagi tidur lagi nih, tahu-tahu si Adrian kebangun karena si Ella nangis. Nangisnya sesenggukan, gengs. Ya Adrian kan nanya kenapa? Katanya si Ella mimpi kalau Adrian sedang berduaan dengan sosok itu, kayak duduk gitu berduaan nempel. Ya terus kenapa si Ella nangis gitu, bukannya takut? Ternyata Ella di situ ngeliatnya si Adrian kayak lagi selingkuh sama cewek lain. Lah ada-ada aja ya. Si Ella mikir apa jangan itu kiriman dari selingkuhan kamu kali. Ya nggak mau ngeliat nih Ella hamil anaknya Adrian. Si Adrian dan dengar alasannya si Ella nangis begitu kayak lo kok jadi ngarang cerita sendiri. Selingkuh dari mana? Orang tiap hari aja ke kantor bareng, mereka sekantor. Kalau pulang di rumah juga bareng. Gimana ceritanya selingkuh? Si Ella bilang ya mungkin aja kalau kamu waktu lagi dinas. Ya Adrian merasa dituduhnya ngasal begitu ya. Sebenarnya agak kesel, cuman mungkin ini karena hormon ibu hamil. Jadi Adrian nggak mau ribut lah, apalagi lagi di rumah mertuanya kan. Tapi sampai besoknya si Adrian mah dicuekin sama si Ella. Berasa bener dia kayak ketahuan selingkuh gitu, gengs. Padahal makan kagak ya, maksudnya ya. Orang yang dilihat si Ella kan cuma mimpinya dia, tapi dikait-kaitkan sendiri, dikarang-karang sendiri. Emang kadang cewek susah banget ditebaknya katanya. Nah, pas lagi di kantor nih, si Ella nelfon tuh dari rumah, minta diambilin beberapa dokumen kerjaannya yang ada di rumah mereka. Karena si Ella mau kerja aja dari rumah orang tuanya. Ya dalam hati sih Adrian ngerasa, ini istri gue mentang-mentang lagi ngambek, sengaja mau masukin suaminya ke kandang macan apa bagaimana? Ya jelas-jelas itu kan rumah horor. Ini tangannya nih si Adrian nih masih diperban bekas nonjok kaca kemarin. Cuma karena udah nggak mau ribut, Adrian akhirnya minta temenin teman kantornya yang namanya Edo, yang dari kemarin-kemarin suka dicurhatin sama si Adrian. Nah Edo ini emang anaknya berani. Dia suka tuh naik gunung ke berbagai daerah. Udah sering lihat hal-hal serem katanya, dan sama dia udahlah dihadapin aja. Malah Edo ini juga penasaran sama sosok yang suka diceritain sama Adrian. Ya udah abis pulang dari kantor, mereka naik motor tuh iring-iringan berduaan. Jadi maksudnya di sini Edo bawa motor sendiri ya biar nanti dia pulangnya gampang. Pas udah sampai rumahnya si Adrian nih, si Edo ngeliat itu kan dan bilang dia, ah biasa aja ini mah, kirain gue kayak rumah-rumah seram di film-film. Ya sama Adrian dibilang ya emang kelihatannya biasa aja di luar mah. Makanya dari awal dia pindah ke sini ya fine-fine aja gitu kan ngerasanya, mau-mau aja. Tapi kan ternyata di dalamnya nggak biasa. Ya udah akhirnya mereka masuk.
masuk tuh. Lagi-lagi udah mau maghrib nih situasinya nih. Edo kayak tampak mengamati gitu kan ke berbagai sudut ruangan. Dia kayak malah nungguin nih sosoknya muncul. Sementara si Adrian kan kayak sibuk gitu nyari barang-barang yang dimaksud sama si Ella. Sementara si Ella ditelepon-telepon kagak diangkat gitu kan, mau nanya emang ditaruhin di mana nih. Pas lagi ngobrol-ngabrol Acil di lantai 2, Adrian malah nemu album foto jadul. Pas dibuka kan kayak Kubuka album biru. gitu, indah gitu isinya. Foto-foto Pai sama Mai gitu kan waktu masih muda. Dari zaman pacaran nih kayak nih lagi jalan-jalan gitu kan. Terus sampai pernikahan, Mai hamil gitu sampai punya anak. Dimana di situ si Mai menggendong 2 bayi gitu yang dempet kepalanya alias kembar siam. Adrian memperhatikan lagi tuh foto-foto bayinya tuh dari baru lahir sampai tumbuh, yang mana yang laki-laki ini tuh kayak dirinya waktu masih usia 1 tahun. Kepalanya dempet gengs dengan perempuan ya, kembar dempet. Adrian memang langsung kayak megangin kepalanya. Memang kalau di situ tuh teksturnya kayak agak cekung gitu sama nggak rata dan kayak ada bekas jahitannya. Tapi dulu sih kata si Pai, bapaknya Adrian ya, itu karena katanya Adrian waktu kecil pernah jatuh gitu sampai kepalanya bocor terus dijahit. Dari situ Adrian kan langsung memperhatikan fotonya ke Edo ya. Lihat deh. Anak kecil ini mirip gue kan ya? Tuh mukanya nih kayak emang waktu gue kecil kan? Pas Edo perhatiin kayak, iya nih kayaknya lu pas kecil deh. Emang lu gak inget? Adrian geleng-geleng, dia bilang gak inget sama sekali. Ya namanya juga waktu masih 1 tahun, inget apaan. Edo juga memperhatikan tuh anak perempuan yang kepalanya dempet dengan dia. Tahu-tahu ada suara kayak benda jatuh tuh di lantai bawah. Pas mereka ngecek, ternyata itu tasnya Edo yang ditaruh di atas meja jatuh gitu. Lagi deg-degan begitu ya, HP-nya Adrian tahu-tahu bunyi. Yang ternyata si Ella nelfon kayak, kenapa tadi kamu nelfon? Ya Adrian kan nanya, dokumennya di mana nih maksudnya? Dipandu tuh sama Ella, di sini. Saking seriusnya nyari, si Adrian lupa dia ke atas sendirian. Sementara Edo masih di bawah tuh beresin isi tas yang tadi keluar tuh jatuh. Habis sudah dapat dokumennya, si Adrian baru sadar. Ya, gue sendirian. Langsung dia lari ke bawah gitu, tapi Edo udah nggak ada. Anjir, kemana si Edo? Ada suara air tuh di dalam kamar mandi. Ya dikira itu Edo dong di dalam. Dia ketok-ketok kayak, "Do, udah ketemu nih barangnya, yuk cabut yuk, cepetan yuk." Tapi tahu-tahu dari dalam kamar mandi terdengar suara perempuan nangis gitu. Ya di dalam kita merinding jadinya. Sampai shock juga si Adrian kayak, loh, kok suara perempuan? Dia langsung lari keluar, yang ternyata si Edo udah ada di motor tuh nungguin dia. Ya si Adrian kan langsung kayak, loh kok udah di sini duluan, lo nggak nemenin gue di dalam? Buru-buru tuh ngunci pintu terus nyalain motor juga si Adrian. Mukanya Edo udah pucet banget. Dia ngomong kayak, udah ya gue balik ya. Lah si Adrian kan bingung nih orang kenapa. Emang ini kan juga mau balik, si Adrian juga ke motor. Ya udah akhirnya mereka balik. Sampai rumah mertuanya Adrian cerita. Termasuk ke mertuanya juga tuh ngeliatin album foto yang dia dapet tadi. Di situ semuanya langsung meriksa tuh bagian kepala Adrian yang bener aja emang cekung dan kayak ada bekas jahitannya, geng. Selama ini kan ketutupan rambut ya, rambutnya Adrian tuh kayak keriting agak gimbal gitu kan, jadinya nggak kelihatan. Mertuanya nanya, kamu nggak tahu berarti waktu kecil kamu kembar dempet? Ya Adrian bilang nggak tahu. Pai nggak pernah cerita. Dan siapa sangka juga kembar dempetnya ternyata beda kelamin. Soalnya dempet memang berber di bagian tempurung kepalanya, badannya sih terpisah. Dari situ mereka berkesimpulan kalau sosok wanita itu jangan-jangan adalah kembarannya Adrian, yang mana saat ini ya sudah besar juga, tapi ya sosoknya bukan manusia. Dimana berarti kan memang itu rumahnya dia juga ya, makanya dia ada di situ. Tapi Adrian bertanya-tanya nih, kalau benar itu adalah sosok kembaran, kenapa dia semacam kayak mau mencelakai si Adrian dan Ella? Apa salah mereka berdua? Adrian aja nggak tahu kalau ternyata dia punya kembaran perempuan. Akhirnya Adrian nelfon nih Pai-nya, kan nanya mengenai hal ini. Tapi di telepon nih, Pai-nya diem aja, kayak nggak ngejawab apa-apa, geng. Padahal kan ada udah nanya nih cerita panjang lebar. Tapi di akhir percakapan si Pai-nya tuh cuma bilang kayak, maafin Pai-nya. Habis itu ditutup teleponnya. Ya dan kan bingung kayak, ini Pai kenapa? Ini ada apa? Lagi bingung begitu ya. Semalaman gitu kan Adrian mikirin gitu terus sambil ngeliatin foto-foto tuh di albumnya. Sementara Ella udah tidur tuh di sebelahnya. Dengan perutnya semakin membesar jadinya dia tidurnya terlentang. Lagi serius nih ngeliatin foto-foto pas dia baik gitu kan. Tiba-tiba di sampingnya kayak ada nempel di kepalanya. Pas Adrian ngelirik ke samping, ternyata sosok itu juga lagi ngeliatin fotonya, gengs, nempel di Adrian. Cuma entah kenapa, karena Adrian udah tahu nih itu adalah sosok kembarannya. Adrian malah nangis, gengs. Terus di situ dalam hati gitu kan, walaupun gemeteran juga, karena ya ini hantu. Nanya gitu si Adrian sambil merem. Apa salah beta? Kenapa Pane ganggu beta begini? Dan pas dia melek, sosok itu udah nggak ada. Sementara dilihat di samping, si Ella masih tidur tuh. Besoknya karena ingin mengetahui tentang kembarannya ini, Adrian pergi ke rumah Pai. Di sana Pai hanya tinggal berdua sama istrinya aja. Mereka nggak punya anak lagi. Ya memang istrinya sendiri pun udah punya anak dari pernikahan sebelumnya. Jadi si istrinya janda juga. Tapi anaknya udah lebih gede daripada si Adrian. Ya pokoknya Adrian langsung to the point aja deh. Ngeliatin nih album yang dia temukan dan nanya, ini kembaran beta? Di situ Pai baru cerita sambil nangis. Kalau dulu katanya memang Adrian ini terlahir kembar dempet. Nama kembarannya itu adalah Adriani. Jadi Adrian dan Adriani. Ya walaupun terlahir dempet seperti
seperti itu mereka bisa dilahirkan dengan selamat. Namun kerabat dan orang-orang sekitar itu suka membicarakan fisik mereka karena ya dempet. Gak jarang memang terlontar dari kata-kata misalkan dari tetangga yang gak enak denger gitu loh. Makanya Pai pengen mereka ini dipisahkan dengan jalan ya operasi. Tapi Mai sebenarnya belum mau karena yang namanya operasi itu ada resikonya. Apalagi untuk kasus kembar dempet beda kelamin ini seperti Adrian dan Adriani. Alasan Pai sendiri sebenarnya karena kan bayinya ini kembar dempetnya beda kelamin, bukan sama cewek-cewek atau cowok-cowok. Nah, kalau nggak dipisahkan, nanti besarnya mereka gimana? Sesimpel misalkan kalau mau ke toilet umum, melakukan ini itu pastinya akan susah bagi mereka. Ya sebenarnya Pai ada pemikiran ke arah sana memang, geng. Beda sama Mai yang lebih baik kayak cari aman dulu. Toh mereka ini kan masih kecil, mikirin itu nanti aja. Cuma ujung-ujungnya Pai yang punya sifat keras makanya nurun ke Adrian tuh. Tetap ngotot kalau mereka ini harus bisa dipisahkan, maksudnya Adrian dan Adriani, supaya bisa hidup seperti anak-anak kebanyakan. Dan dokter juga udah bilang, kalau prosedur operasinya sebenarnya akan beresiko, mengingat posisi dempetnya itu di bagian kepala yang banyak pusat saraf di otak. Singkat cerita tetap dilakukanlah nih operasinya nih. Yang mana ternyata sebelumnya ada pembicaraan Pai dan dokter, di mana Pai meminta kepada dokter untuk mengutamakan keselamatannya Adrian dulu karena Adrian ini laki-laki. Ibaratnya laki-laki lebih dipilih lah sama Pai untuk menjadi penerusnya. Karena memang di berbagai daerah itu masih banyak tuh. Kalau anak laki-laki semacam apa ya, lebih di anak emaskan dan lebih diprioritaskan. Dan dalam proses operasinya, ternyata bener aja nggak bisa nih dua-duanya dipaksakan. Yang mana harus dikorbankan salah satu yang dipilih. Ya karena sebelumnya Pai udah berpesan demikian, akhirnya Adrian lah yang diselamatkan. Sementara Adriani meninggal. Mai yang mendapatkan kenyataan seperti itu jadinya stres. Dia merasa gagal menjadi ibu sampai harus kehilangan anaknya Adriani. Semenjak itu jadinya Mai ini sakit-sakitan dan 7 bulan setelahnya meninggal dunia juga. Pai yang ditinggal Mai jadi ikut merasa bersalah gitu kan, udah kehilangan anaknya, kehilangan istrinya pula. Akhirnya makanya dia pergi dari rumah itu karena takut keingetan sama Mai dan Adriani juga banyak kenangan di sana. Tapi yang namanya penyesalan semuanya terlambat ya. Udah kejadian. Dan hal itu dia tutup rapat-rapat demi bisa membuka lembaran baru lagi agar tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Makanya hal itu nggak pernah diceritakan ke Adrian dan bilang kepalanya Adrian tuh agak peang karena pernah jatuh bekas operasian. Setelah mengetahui semua itu, Adriani bertanya lagi kenapa sosok Adriani itu tiba-tiba muncul yang seakan-akan kayak marah, yang apakah dia dendam karena Pai ini lebih memilih Adrian untuk hidup. Jika benar seperti itu, kenapa baru sekarang-sekarang? Kenapa nggak dari dulu-dulu gitu loh? Karena bertahun-tahun si Adrian hidup sampai akhirnya menikah dengan Ella, ya sebelumnya itu kan baik-baik aja. Nah pertanyaan itu akhirnya perlahan-lahan ini mulai bisa ditebak oleh Adrian saat hasil tes bayi dari Ella itu keluar, yang mana Ella ini mengandung bayi kembar, gengs, berjenis kelamin laki-laki dua-duanya. Dan semenjak dengar dari ceritanya tadi, Adrian ini selalu berbicara dalam hati dengan kembarannya gitu kan, kayak yang ngomong aja, dimana dia meminta maaf atas pilihannya Pai karena dia sendiri pun nggak tahu ya, dan meminta untuk tidak mengganggu dirinya sama istrinya Ella yang lagi hamil supaya anak yang lagi dikandung Ella tuh baik-baik saja. Seakan bisa didengar oleh Adriani. Setelahnya Adrian sama Ella itu nggak pernah lagi loh ngeliat penampakannya Adriani. Tetapi Adriani masih suka tuh kelihatan di dalam mimpinya Adrian, yang mana dia kayak ngeliatin Adrian tuh dari jauh aja. Sampai akhirnya hari kelahiran pun tiba, yang ternyata anak mereka ini kembar dempet juga, gengs. Dimana kembar dempetnya itu di bagian badan. Nggak tahu ya ini karena masalah genetik atau gimana. Yang jelas katanya rasanya waktu itu campur aduk banget, gak bisa dijelasin. Jujur kata Adrian dan Ella, mereka ada tuh di masa-masa dimana dia down, terpukul gitu kan melihat keadaan anak mereka. Sampai ada satu percakapan dari orang tuanya Ella atau mertuanya Adrian yang bilang nanti setelah usianya 1 tahun atau lebih, lakukanlah nih operasi pemisahan. Nah awalnya Adrian dan Ella juga berpikir demikian. Tapi waktu konsultasi ke dokter ini mengatakan dimana ada resiko dimana salah satu bayi atau bahkan keduanya bisa nggak selamat. Apakah mungkin bapak dan ibu nih ada mengutamakan ingin yang mana nih bayi salah satu nih yang diselamatkan? Mendengar hal itu, Adrian langsung teringat ke Adrian nih. Yang seketika itu juga, Adrian merasa kalau Adrian ini seperti muncul waktu itu karena memang ingin memberikan peringatan. Dia udah tahu nih si Ella ini hamil, anaknya kembar dempet. Janganlah sampai melakukan tindakan seperti Pai dulu tuh yang akhirnya berujung penyesalan. Yang mungkin saja misalkan Adrian ini tetap ngotot mau melakukan operasi, kedua bayinya bisa nggak selamat. Dimana penyesalannya akan seumur hidup. Bisa-bisa Ella jadi stres juga kayak Mai gitu kan, terus sakit, meninggal. Allahualam, nauzubillah min dzalik ya. Makanya sampai saat ini, akhirnya Adrian dan Ella membesarkan bayi kembar mereka yang terlahir dempet bernama Orson dan Oscar. So itu guys cerita dari Adrian dan Ella yang saat ini mereka bilang mereka bahagia. Banyak banget hal indah semenjak Orson dan Oscar ini terlahir. Meskipun keadaannya memang tidak sempurna, tapi kata mereka kan memang gak ada yang sempurna di dunia ini. Dan saat ini si kembar yang masuk usia 5 tahun itu seperti dijaga oleh sosok yang Adrian sama Ella percaya itu adalah Adriani. Karena ada beberapa kejadian gak masuk akal yang sering terjadi di sekitar bayi kembar mereka. Pernah waktu itu gak sengaja si kembar nih kayak mainin nyenggol-nyenggol panci yang lagi ada di kompor sampai tumpah brang gitu kan. Ella waktu itu lagi lengah gak ngeliat soalnya. Udah panik gitu kan, tapi pas dicek si kembarnya nggak keguyur karena pancinya kayak jatuh
jauh dari kompornya. Kayak, lah gimana caranya loncat ke situ padahal isinya tuh penuh. Kan harusnya berat gitu ya ke bawah ya. Ini enggak gitu jauh. Baru-baru si kembar tuh nggak kena apa-apa. Cuma ya nangis karena kan dengar suara jatuhnya itu kenceng, namanya anak bayi. Tapi pokoknya semenjak si kembar ini lahir, Adrian sama Ella udah nggak pernah lagi melihat sosok Adriani. Tapi masih sering merasakan kayak kehadirannya sampai sekarang karena mereka tetap tinggal di rumah itu. Apalagi kalau si kembar ini kayak main sama sosok tak kasat mata yang mereka yakini itu adalah Adriani. Ternyata ya Adriani nggak jahat, cuma karena memang wujudnya seram, ya namanya hantu gitu kan untuk orang biasa. Tahu-tahu muncul begitu, ya takutlah orang. Sampai si Ella jatuh dari tangga kaget. Maksudnya memang bukan mau nyelakain, kayak cuma memberikan peringatan. Ya pokoknya semoga sehat-sehat terus ya buat si kembar ya. Terima kasih buat ceritanya untuk Adrian dan Ella. Salam juga untuk Adriani tapi kagak usah main-main kemari. Thank you semua yang udah nonton juga. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah kalau belum. Kalau udah terima kasih banyak. Yang mau kirim-kirim cerita boleh ke email ini. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum.